Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Hidayati, NIM 85919261, mahasiswa Universitas Terbuka UPBBJ Mataram, mata kuliah SPIK 4006 Filsafat Ilmu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah ya. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan? Filsafat ilmu berperan sebagai pengawas lewat 3 pisau analisisnya. Yang pertama, ontologi, yaitu filsafat yang mempertanyakan hakikat manusia yang kita didik di PAUD. Nah, ini membuat saya menyadari bahwa anak usia dini bukan orang dewasa ataupun orang kecil, tetapi makhluk yang belajar lewat bermain. Yang kedua ada epistemologi, yaitu bagaimana cara kita tahu bahwa metode mengajar itu benar. Jadi, saya tidak asal pakai metode, tetapi memilih metode yang sesuai cara anak PAUD memperoleh pengetahuan, yaitu konkret dan menyenangkan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu penilaian nilai etika. Sebelum saya membuat RPPH, saya bertanya dulu, apakah kegiatan ini menanamkan nilai kerjasama, kejujuran, dan kemandirian sesuai Pancasila? Jadi filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga beretika dan bermakna. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna justru memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya tidak timbal balik. Ketika saya mencoba metode bermain di kelas kelompok B tempat saya sedang mempraktikkan teori filsafat. Hasilnya, apakah anak jadi lebih aktif dan berani? Dan para ahli filsafat bisa merefleksi dan mengembangkan teori baru. Jadi, praktik mengajar saya memberi masukan untuk perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena filsafat ilmu membantu kita membedah persoalan pendidikan secara tajam. Contohnya, saat ada kebijakan kurikulum baru, dengan ontologi kita tanya, apa hakikat belajar merdeka bagi anak PAUD? PAUD belajar lewat bermain. Dengan aksiologi, apakah kurikulum ini sesuai budaya Sasak di Lombok? Tanpa 3 pisau ini, kita hanya ikut-ikutan tanpa tahu tujuan. Keempat, contoh konkret di praktek pendidikan PAUD. Di kelas saya menerapkan kegiatan meronce manik-manik. Lewat lensa ontologi, saya melihat anak sebagai subjek aktif yang punya kemampuan motorik halus berbeda-beda. Lewat epistemologi, saya memilih media konkret karena anak PAUD belajar terbaik dari pengalaman langsung. Nah, lewat aksiologi, saya memastikan kegiatan ini menanamkan nilai kesabaran dan ketelitian. Jadi, filsafat ilmu langsung saya pakai dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran sehari-hari. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling memperkuat. Tanpa filsafat, pendidikan bisa kehilangan arah dan nilai. Nah, dan tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu hanya jadi teori kosong di atas kertas. Demikian presentasi saya tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sri Hidayati, NIM 85919261. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al